Halo, jumpa lagi bersama Mr. JS. Hari ini Mr. JS akan membahas mengenai bilangan pecahan. Materi ini dibahas pada kelas 7 semester ganjil kurikulum 2013. Langsung saja. Oke, nah judulnya adalah bilangan pecahan. Nah, apa sih yang mau dipelajari di materi ini? Nah, adapun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami konsep pecahan. Yang kedua, membandingkan bilangan pecahan. Yang ketiga, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, melakukan operasi perkalian dan pembagian. Nah, ini konsep pecahan ya. Gambar markobar ya, martabak yang dipotong-potong kemudian diambil sebuah bagian. Nah, bagian yang terangkat warna hijau ini berapa bagian nih? Nah, gitu ya. Ini kan yang diambil adalah satu bagian. Sedangkan yang tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termasuk yang diambil jadi 8. Berarti satu bagian diambil dari 8 bagian yang semula gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa yang diambil ini adalah 1/8 dari total potongan yang ada di markobar ini. Oke, itu contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini definisinya. Definisi. Nah, pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, gitu ya. A-nya itu disebut atau menyatakan pembilang, sedangkan B menyatakan penyebut. Ya, A-nya pembilang, B-nya penyebut. Nah, si B tidak boleh bernilai 0. Nah, jika dinotasikan seperti ini tulisannya ya, B tidak sama dengan 0. Oke, nah ini contohnya. Contohnya adalah yang pertama 3/5. Berarti 3 adalah pembilang, 5 adalah penyebut. Contoh kedua, 6/8. 6 adalah pembilang, 8 adalah penyebut. Nah, kalian harus sudah lulus dulu membaca antara pembilang dan penyebut, ya, supaya nanti di bagian materi berikutnya kalian sudah leluasa menggunakan teori ini. Oke, nah sekarang yang berikutnya adalah mengenai membandingkan pecahan, karena ini salah satu intinya ya, inti materinya. Membandingkan pecahan berarti melihat dua pecahan dan menentukan mana yang lebih besar. Untuk membandingkan pecahan, yang harus dilakukan hanyalah membuat kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Lalu, melihat pecahan mana yang memiliki pembilang yang lebih besar. Nah, gitu ya. Jadi intinya di sini kalian hanya membuat supaya penyebutnya menjadi sama. Ya, setelah itu nanti tinggal melihat pembilangnya aja. Oke, nah langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, kalian harus lihat dulu apakah kedua pecahan ya yang nanti akan disediakan di soal memiliki penyebut yang sama atau beda. Nah, kalau sama, lihat pembilangnya. Lalu sisipkan tanda pertidaksamaan. Ya, ini tanda pertidaksamaan ini ya, ada sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, kalau beda, samakan dulu penyebutnya. Ya, nanti bisa melakukan KPK ya, bisa dilakukan KPK. Lalu ubah pembilangnya, lalu sisipkan tanda pertidaksamaannya seperti di langkah keempat. Oke, nah ini contohnya. Contoh yang pertama ya. 1/6 titik-titik terhadap 5/6. Yang pertama dilakukan adalah lihat dulu penyebutnya. Nah, ini penyebutnya sama-sama angka 6 gitu ya. Ternyata sudah sama, yaitu 6. Nah, kalau udah sama, lihat pembilangnya. Pembilangnya adalah angka 1 dan angka 5. Karena 1 lebih kecil dari 5, maka 1/6 lebih kecil dari 5/6. Ya, atau bisa juga dibaca 1/6 kurang dari 5/6. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, di contoh kedua ini, di sini 4/5 titik-titik 1/3. Penyebutnya beda, yang satu angka 5, yang satu angka 3, gitu ya.
Nah, ini yang tadi saya baca ya, lihat penyebut kedua bilangan. Ternyata beda, yaitu 5 dan 3. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK atau bisa langsung dikalikan antara penyebut 1 dengan penyebut 2. Penyebut 1 yaitu angka 5, penyebut 2 yaitu angka 3, jadi tinggal dikaliin, 5 kali 3, 15. Atau bisa juga menggunakan KPK. Nah, angka 3-nya kita buat kelipatannya dulu ya, tambah 3 tambah 3. 3, tambahin 3 lagi jadi 6, tambahin 3 jadi 9, tambahin 3 jadi 12, tambahin 3 jadi 15. Yang 5 juga begitu. 5 ditambahin 5 jadi 10, tambahin lagi 5, 15. Nah, karena setelah mereka berdua dilakukan kelipatan, menghasilkan angka 15. Nah, jadi silakan saja digunakan mana yang menurut kalian lebih enak dan lebih paham. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, langkah berikutnya adalah mengubah pembilang. Kalikan pembilang 1 dengan penyebut 2. Kalikan pembilang 2 dengan penyebut 1. Nah, itu bahasa yang mungkin yang lebih mudahnya adalah kali silang gitu ya. Mengali silang ya, 4 kali 3. Nah, ini ya kali silang nih. Terus 5 kali 1. Atau 1 kali 5 gitu ya. Nah, ini penulisannya tadi 4 kali 3. Nah, ini tadi 15 datang dari KPK ya. Datang dari KPK atau pengalian tadi ya, 5 kali 3. Oke, sebelah kanannya juga sama, 1 kali 5 ini hasil dari kali silang, 5 dengan 1. Atau tadi bahasanya adalah pembilang 1 dikali dengan pembilang 2 dikali dengan penyebut 1. Oke, nah sehingga tinggal dikaliin aja, 4 kali 3 jadi 12, 1 kali 5 jadi 5. Nah, di posisi ini, di kondisi ini penyebutnya sudah sama. Nah, ini ya, penyebut sudah sama-sama 15. Sehingga tinggal dilihat saja angka pembilangnya. Ya, angka pembilangnya. Di sini angka 12, di sini angka 5. Karena 12 lebih besar dari 5, maka 12 per 15 lebih besar dari 5 per 15. Nah, jadi seperti itu caranya untuk membandingkan kedua pecahan jika penyebutnya berbeda. Oke ya, nah kita lanjut. Nah, setelah kalian bisa membandingkan kedua pecahan, sekarang kita akan berlatih mengurutkan beberapa pecahan. Nah, misalnya ini saya berikan contoh, ada 1 per 3, 2 per 5, 4 per 15, 5 per 12, dan 5 per 6. Nah, bisa nggak kalian mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar? Oke, kita lihat ya pembahasannya ya. Nah, itu kan angkanya tadi semua penyebutnya itu berbeda. Oleh karena itu langkahnya sama seperti membandingkan pecahan, yaitu menyamakan penyebutnya dulu. Nah, ini udah saya hitungkan ya. KPK dari 3, 5, 15, 12, dan 6 adalah 60. Nah, sehingga tinggal diganti aja. Ini kan 1 per 3 tadi nih awalannya. Nah, 3 ini harus berubah menjadi 60. Bagaimana supaya angka 3 bisa berubah jadi 60? Tentu dikali 20. Karena penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga dikali 20. Sehingga 1 per 3 berubah menjadi 20 per 60. Oke? Yang berikutnya juga sama, ini 2 per 5. 5 harus berubah menjadi 60. Bagaimana 5 bisa berubah jadi 60? Maka 60-nya ini kita bagi dengan 5 gitu ya, supaya menjadi 12 ya. 60 bagi 5 jadinya 12. Nah, berarti karena di penyebut dikali 12, maka pembilang juga harus dikali 12. Oke, dengan cara yang sama terbentuklah ini 4 per 15 menjadi 16 per 60. 5 per 12 menjadi 25 per 60, dan 5 per 6 menjadi 50 per 60. Nah, sehingga setelah itu semua jadi, tinggal diurutkan dari terkecil hingga terbesar, yaitu ini sudah saya tuliskan. 16 per 60, 20 per 60, 24 per 60, 25 per 60, dan yang terakhir 50 per 60 adalah yang paling besar. Nah, ini adalah bentuk yang sudah diubah. Nah, kemudian ini dikembalikan lagi ke seperti awal. Seperti soal pada awalnya. Berarti dimulai dari 4 per 15, 1 per 3, 2 per 5, 5 per 12, dan 5 per 6. Oke? Nah, ini ada 2 gambar. Bisakah kalian memaknainya? Nah, kalian bisa memaknainya nggak gitu ya, lihat dari gambar.
Ini saya buat sengaja supaya bisa mudah memahami. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di sini angka penyebutnya sama semua ya, 77777. Nah, penyebutnya sama. Yang berbeda adalah pembilangnya. Nah, jadi jika penyebutnya sama dan pembilangnya makin lama makin besar, maka nilainya juga semakin besar. Nah, jadi saya buatin seperti ini sehingga kalian bisa lihat angkanya makin lama makin besar. Gitu ya, karena penyebutnya sama. Nah, sekarang lihat yang kedua. Yang kedua, yang sama adalah pembilangnya. Pembilangnya semuanya angka 1 ya. 1, 1, 1 sampai ujung juga 1. Nah, kalau pembilangnya sama, kemudian melihat ke penyebutnya. Jika penyebutnya makin kecil, maka nilainya semakin besar. Nah, jika penyebutnya semakin besar, justru nilainya semakin kecil. Nah, makanya saya buatkan ilustrasinya seperti yang ada di gambar ini. 1/2 gitu ya, kan pembilangnya 1, ini juga pembilangnya 1. Nah, maka 1/2 ini lebih besar dari 1/3. Angka penyebutnya lebih kecil tapi nilainya lebih besar. Nah, sampai ini nanti 1/7 kan, ini penulisannya lebih kecil. 1/8 lebih kecil lagi, 1/9 lebih kecil lagi. Nah, jadi itu maknanya. Oke, kemudian setelah kita belajar mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan, sekarang kita melanjutkan ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah pecahan itu ini ada pecahan biasa ya, ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, ini kita awali dulu dengan pecahan biasa. Ini ada contohnya, 3/4 ditambah 2/5. Oke, untuk menyamakan, untuk menghitung kita membutuhkan supaya penyebutnya sama dulu. Oleh karena itu kita kembali menggunakan KPK ya, KPK antara 4 dan 5. Nah, ini udah saya buatkan, KPK 4 dan 5 adalah 20. Sehingga penyebutnya sekarang sama-sama 20. Nah, bagaimana untuk mengisi yang bagian atas? Nah, ini bisa kita bagi ya, 20 bagi 4, hasilnya kan 5. 5-nya dikali 3. Oke, kita lihat di slide berikutnya saja. Nah, ini ya, tadi saya sebut ya, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, 5-nya dikalikan ke 4. Nah, karena 4-nya dikalikan 5, maka 3-nya juga dikali 5. Sehingga 3/4 berubah menjadi 15/20. Nah, menggunakan cara yang sama, 2/5 juga diperlakukan seperti itu. 20 kita bagi 5 hasilnya 4. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Sehingga 2/5 berubah menjadi 8/20. Oke, sehingga sekarang 3/4 ditambah 2/5 sudah berubah menjadi 15/20 ditambah 8/20. Nah, yang menghasilkan hasilnya adalah 23/20. 23/20 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya adalah seperti ini. 23 dibagi 20 kan hasilnya 1. 1 dikali 20 hasilnya 20, kemudian dikurang. 23 kurang 20 hasilnya 3. Nah, artinya 23 dibagi 20 menghasilkan 1 dan menyisakan 3. Nah, jadi kalau ditulis 23/20 sama dengan 1, 3/20. Oke, nah itu cara mengerjakannya. Oke, nah sekarang ini contoh yang kedua. Jika ada 3 bilangan, penyebutnya beda semua. Ya, ada 3, 4, dan 6. Caranya sama ya, KPK lagi. Nih, KPK 3, 4, dan 6 adalah 12. Oke, caranya sama ya. 12 kita bagi 3, hasilnya 4. Nah, makanya ini ada angka 4 di sini. Ada angka 4, ada angka 4. Angka 3 yang ini juga sama. 12 kita bagi sama 4, hasilnya 3. Makanya ada angka 3. Oke. Ini juga 12 dibagi 6 hasilnya 2. Makanya ada angka 2. Oke, dikerjain sama seperti tadi. 8 tambah 9 tambah 2 jadinya 19. 19/12 berubah menjadi 17/12. Oke, kemudian kita mengerjakan yang pecahan campuran. Kalau yang tadi kan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sekarang pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, 7/4 ditambah 2/5. Langkah awalnya kita mengelompokkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang bulat kan 7/2, yang pecahannya 3/4 dan 2/5.
Oke, 7 tambah 2 jadinya 9. Kemudian 3/4 dan 2/5 disamain penyebut. Nah, ini ya, jadi seperti ini. 15/20 dan 8/20. Oke, kemudian 23/20-nya diubah jadi pecahan campuran menjadi 13/20. Lalu dijumlah menjadi 10/3/20. Oke, mudah sekali ya, karena kan sudah dipelajari waktu SD. Jadi di sini di SMP tinggal memantapkan saja. Oke, kita lanjut ke pengurangan pecahan. Ini tidak jauh berbeda ya. Pasti yang utama adalah menyamakan penyebutnya dulu. Oke, ini contohnya 3/4 dikurang 2/6. Nah, 4 dan 6 disamakan penyebut sehingga menghasilkan angka 12. Oke, kemudian dilakukan seperti tadi, menghasilkan 3/4 berubah menjadi 9/12 dan 2/6 berubah menjadi 4/12. Lalu tinggal dikurangin aja, 9 kurang 4 jadinya 5. Nah, jadi hasilnya adalah 5/12. Oke, kemudian ini dicontohkan lagi yang pecahan campuran. Ya, yang pengurangan pecahan campuran. 8 3/4 dikurang 4 2/6. Oke, sama seperti yang tadi pada saat penjumlahan, kita kurangin dulu bilangan bulatnya. Ya, jadi angka 8 kita kurangin 4. Kemudian 3/4 dikurang 2/6. Oke, 8 kurang 4 jadinya 4. Kemudian 3/4 dikurang 2/6, kita ganti jadi samain penyebut dulu. Jadi 12 ya. Ini ada prosesnya sehingga menjadi 9 kurang 4. Nah, sehingga kalau dijumlahkan 4 ditambah 5/12 hasilnya 4 5/12. Nah, itu adalah hasil dari pengurangannya. Oke, yang berikutnya di poin berikutnya adalah operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, perkalian pecahan ya. Pada perkalian pecahan, pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut dari pecahan yang dikalikan. Nah, contohnya seperti ini. 4/5 dikali 3/7. Maka pembilangnya kan 4 sama 3. Dikaliin 4 kali 3. Jadinya 12. Penyebutnya juga dikaliin. Penyebut pertamanya 5, penyebut keduanya 7. 5 kali 7, 35. Sehingga hasil perkaliannya adalah 12/35. Nah, sekarang yang berikutnya adalah pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran. Oke. Nah, ini contohnya 4/7 dikali 2 1/2. 4/7-nya tetap. Nah, 2 1/2-nya ini kita pisahin antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan bulatnya kan 2, pecahannya adalah 1/2. Kemudian proses ini disebut perkalian distributif ya, perkalian distributif. 4/7 dikali 2. Nah, ini tulisannya. Kemudian 4/7 diulangi lagi dikali ke bagian belakang yaitu setengah. Nah, gitu ya. Nah, ini pembilangnya 4, sini 2. Jadi 4 kali 2 pernya 7. Yang sebelah kanan 4 kali 1 per 7 kali 2. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Menjadi 8/7 ditambah 4/14. Kita samakan penyebut ya. Ini sama-sama dikali 2. Jadi 16/14. Sehingga kalau dijumlah menjadi 20/14. Yang diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1 6/14 dan disederhanakan menjadi 1 3/7. Oke. Nah, di sini kalian memulai mengenal perkalian distributif ya, meskipun sebenarnya di SD udah pernah. Oke. Sekarang lanjut lagi antara pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran. Nah, ya 3,5 dikali 4 3/7. Nah, ini yang ada panahnya ini warna hijau dan biru ini juga merupakan perkalian distributif. Nah, kalian akan mulai mengenal lebih banyak lagi tentang perkalian distributif. Apalagi nanti kalau sudah memasuki materi aljabar. Oke. Nah, ini tadi sama ya prosesnya, memisahkan dulu antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. 3 tambah setengah. Atau yang keduanya 4 ditambah 3/7. Kemudian kita kalikan. Yang 3 dikali sama 4. Ini tulisannya. Kemudian 3 kembali lagi dikali dengan 3/7. Nah, ini tulisannya ya. Kemudian setengah dikali 4 dan setengah dikali 3/7. Oke, kemudian dihitung. Ya, dihitung ini menghasilkan 12 tambah 9/7 tambah 4/2 tambah 3/14. 4/2 menjadi 2 sehingga bisa digabung dengan 12 menjadi 14.
Nah, yang 18/14 ditambah dengan 3/14 menghasilkan 21/14. Sehingga 21/14 berubah jadi menjadi 17/14. Kemudian digabung dengan 14 menjadi 15/7/14, yang disederhanakan menjadi 15/1/2. Oke, ya mungkin kalian bisa menggunakan cara lain ya, seperti mengubah 31/2 menjadi pecahan biasa dulu. Nah, itu diperbolehkan ya, menjadi 7/2. Yang 43/7 juga bisa berubah menjadi 31/7, itu juga diperbolehkan. Cuman di sini memang saya ingin memperkenalkan bagaimana perkalian distributif, karena akan dipakai di materi berikutnya. Ya, jadi kalau mengajarkan yang sudah tahu kan tidak terlalu banyak punya efek ya. Nah, tapi kalau mengajarkan yang belum diketahui, nah itu akan memberikan dampak yang positif buat kalian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang pembagian pecahan. Secara konsep, membagi dengan pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Nah, konsepnya ini ya, A per B dibagi C per D. Yang tadinya C per D di sini terbalik menjadi D per C, karena yang tadinya bagi berubah jadi perkalian. Tentu kalian sudah sangat familiar dengan hal ini ya, karena di SD kan sudah digunakan ya, sudah digunakan. Oke, ini ada contohnya. 3/4 dibagi 1/2, berarti sama artinya dengan 3/4 dikali 2/1. Pembilang kali pembilang, makanya hasilnya 6. Penyebut kali penyebut, maka hasilnya 4. 6/4 disederhanakan menjadi 3/2, kemudian diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/2. Oke, kemudian ini contoh lagi, antara pecahan biasa dibagi dengan bilangan bulat. 3/8 dibagi 2. Nah, karena angka 2 di sini bukan bilangan pecahan, maka ditambahkan per 1. Seperti yang ada di sebelahnya ya. Jadi 3/8 dibagi 2/1. 2/1-nya ini dibalik menjadi 1/2. Kemudian dikalikan seperti biasa. 3 kali 1 jadinya 3. 8 kali 2 jadinya 16. Sehingga jawabannya menjadi 3/16. Oke, kemudian ini pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Nah, ini seperti yang tadi saya beritahu, ini bisa 3/4/5-nya ini diubah menjadi pecahan biasa. Ya, menjadi 19/5. Ini prosesnya ya. 3 kali 5 kali penyebut dulu, baru ditambah dengan pembilang. 3 kali 5, 15, tambah 4, 19. Jadi 19/5. 1/2 juga begitu, menjadi 3/2. Oke, kemudian tinggal diulangi saja langkah yang tadi. Dibagi 3/2 berubah menjadi dikali 2/3, sehingga menghasilkan 38/15. Kemudian dibagi dengan cara bersusun ke bawah. 38 dibagi 15 hasilnya 2 ya. 2 kali 15 30. Jadi kalau dikurang menyisakan 8. Nah, berarti 2 8/15. Oke. Nah, kalau sesudah saya menjelaskan panjang lebar mengenai pecahan, saatnya kita latihan. Tapi latihannya tidak di slide ini. Nah, latihannya sudah Mr. J sediakan di kotak deskripsi. Nah, jadi nanti kalian setelah selesai menonton, kalian like, kalian share, atau kalian subscribe. Kemudian kalian lihat di kotak deskripsinya ada link latihan pecahan. Nah, di situ kalian bisa isi ya. Nah, kemudian setelah kalian isi, kalian nanti bisa lihat langsung skor kalian berapa. Nah, jika kalian berkenan, kalian bisa menuliskan skor kalian itu di kolom komentar. Selamat berlatih. Oke, ini ada slide bonus aja. Nah, buat teman-teman atau buat kalian semua yang mungkin masih bingung atau mungkin masih ragu jika ada soal perkalian yang beda tanda gitu ya. Nah, ini saya tuliskan plus kali plus hasilnya plus gitu ya, min kali plus hasilnya min, plus kali min hasilnya min, min kali min hasilnya plus gitu ya. Nah, mungkin masih ada aja yang belum hafal ataupun yang belum memaknainya dengan baik gitu ya, masih sering lupa. Nah, ini saya coba buatkan menggunakan kalimat ya.
Menjalankan itu suatu hal yang positif. Kali itu menjadi hal, tambah itu baik. Ya, jadi menjalankan hal baik akan mendatangkan kebaikan. Makanya plus kali plus jadinya plus. Nah, terus yang min kali plus ya. Meninggalkan hal baik mendatangkan keburukan. Nah, makanya min dikali plus hasilnya negatif atau minus. Kemudian plus kali min ya. Menjalankan hal buruk. Nah, menjalankan hal buruk itu akan mendatangkan keburukan. Makanya plus kali min hasilnya min. Nah, yang terakhir, min kali min kenapa bisa plus ya? Meninggalkan hal buruk. Nah, tentu mendatangkan kebaikan. Oke, demikian penjelasan singkat dari materi ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like. Kalian juga bisa membagikan atau share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Belajar bareng Mr. JS.